Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Retna Prasilirung. Kali ini kita akan belajar tentang himpunan yang part pertama. Ini merupakan materi matematika kelas 7 semester 1 ya. Tepatnya tentang definisi, anggota, dan penyajian himpunan. Masih tetap semangat belajar di rumah karena belajar matematika itu menyenangkan dan pastinya juga bermanfaat ya. Oke. Himpunan ya, kita di sini tampak bahwa di gambar ini ada tentang pasar tradisional, kegiatan di pasar tradisional saat normal dahulu sebelum adanya COVID-19. Di sini tampak ada beberapa objek yang bisa kita kelompokkan atau kita kumpulkan karena mempunyai ciri atau karakteristik tertentu yang jelas. Contoh, di sini ada kumpulan pembeli, ada juga kelompok penjual, ada juga kelompok penjual sayuran, kelompok penjual makanan, kelompok penjual buah-buahan, dan seterusnya. Ada juga kelompok sayuran, kumpulan buah-buahan, kumpulan bumbu dapur, kumpulan makanan, dan seterusnya ya. Baik. Nah, di sini kumpulan-kumpulan tadi yang bisa kita bisa identifikasi, kita kelompokkan dengan jelas, didefinisikan dengan jelas, itu disebut dengan himpunan. Kata kunci dalam pokok bahasan ini adalah pertama, himpunan bagian, komplement himpunan, dan operasi himpunan. Kompetensi yang diharapkan setelah kalian belajar himpunan adalah kalian dapat menjelaskan dan menyatakan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, dan komplement himpunan dalam menyelesaikan masalah kontekstual, serta dapat melakukan operasi biner pada himpunan serta menyelesaikan masalah kontekstual di dalamnya. Dan pengalaman belajar yang diharapkan adalah nantinya dapat menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggotanya, menyebut anggota dan bukan anggota himpunan, mengetahui macam-macam himpunan, serta paham tentang relasi dan operasi himpunan. Peta konsepnya adalah himpunan itu nanti yang kita pelajari adalah pertama tentang relasi. Pertama tentang konsep himpunan. Konsep himpunan, kemudian relasi himpunan, dan operasi himpunan. Konsep himpunan itu meliputi penyajian himpunan, himpunan semesta, dan kardinalitas. Sedangkan kalau relasi itu meliputi himpunan bagian, himpunan kuasa, kesamaan dua himpunan. Dan operasi himpunan itu adalah irisan, gabungan, selisih ya. Baik, semuanya nanti merajuk kepada sifat-sifat operasi himpunan. Ini adalah tokoh himpunan yang sangat terkenal, sangat berjasa dalam perkembangan ilmu himpunan di dunia, yaitu George Cantor. George Cantor ini lahir di Rusia, dulu namanya Saint Petersburg, sekarang dikenal dengan Leningrad. Leningrad itu di Rusia pada tanggal 3 Maret 1845 dan meninggal di Halle, Jerman pada tanggal 6 Januari 1918 pada usia 73 tahun karena sakit jiwa. Sebab teorinya banyak ditentang oleh ahli matematika sejamannya. Beliau ini adalah orang hebat, di usia 22 tahun saja sudah mendapatkan gelar doktor. Dengan tesisnya yang berjudul Dalam Matematika Bertanya itu lebih berharga dari memecahkan soal. Nah, kemudian beliau bekerja sebagai dosen di Universitas Halle di Jerman, ya, kemudian menjadi guru besar, menikah, dan beliau terus secara profesional, beliau terus mengenalkan teori himpunan dan konsep bilangan transfinit temuannya ya. Dia sebarkan, kemudian terus sampai itu menggembarkan dunia matematika. Tapi beliau kurang beruntung karena banyak ditentang oleh ahli-ahli matematika sejamannya saat itu, termasuk gurunya sendiri ya. Tapi sampai saat ini penemuan beliau itu sangat terkenal dan bisa diterima sebagai teori himpunan. Apa yang bisa kita ambil sebagai hikmah dari kisah atau dari
Bapak Josh Cantor ini, yaitu barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mencapai apa yang diinginkan, maka ia akan mendapatkannya. Jadi ini manjada wajada, kalau kita bersungguh-sungguh pasti kita dapatkan. Yang kedua, ciri-ciri orang cerdas itu dan kreatif, dia selalu bertanya lalu mencari solusinya, berikhtiar untuk mencari solusi dari pertanyaannya itu. Kemudian yang ketiga, kita sebagai manusia wajiblah kita menjadi manusia yang pandai bersyukur atas segala nikmat Allah, sehingga apapun tantangan yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan karena kita menjadi orang yang bersyukur, sehingga kita tidak banyak pertentangan di hati, apalagi sampai menimbulkan kita sakit ya. Yang keempat, hidup di dunia ini memang tugas kita adalah memperbanyak amal soleh kita. Ya, salah satunya dengan memecahkan masalah atau hambatan yang ada di sekitar kita. Masalah itu bisa kadang membuat kita bahagia, kadang juga membuat kita susah, kadang membuat kita sedih, dan semuanya. Dan tentunya setelah kita dapat melewatinya, memecahkan masalah dan hambatan itu, insya Allah kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Dan tentunya grade kita akan semakin meningkat. Baik, konsep himpunan. Konsep himpunan itu sebenarnya dalam kehidupan kita banyak menjumpai kumpulan objek ya, kumpulan benda yang itu didefinisikan dengan himpunan karena dia dapat didefinisikan dengan jelas gitu ya. Oke, nanti akan saya jelaskan lebih gamblang lagi. Contoh himpunan adalah seperti ini. Kumpulan siswa yang lahir di bulan Agustus, itu jelas, bulan Agustus. Jadi kalau ada yang bulan Juli, oh bukan termasuk kumpulan anak itu ya. Kumpulan siswa laki-laki. Kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M, ini juga jelas. Contoh mangga, melon, ya, markisa. Kalau misalnya ada buah namanya semangka, tidak termasuk dalam kumpulan ini ya, karena jelas diawali dengan huruf M. Kemudian yang keempat, kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Contohnya Surabaya, Solo, Sidoarjo, Semarang, Samarinda, dan seterusnya. Kumpulan binatang yang berkaki dua, ya contohnya ayam, bebek, angsa, burung, gajah. Oh ya, semua tahu kalau gajah kakinya 4, sehingga jelas dia tidak termasuk dalam kumpulan binatang berkaki dua. Kemudian kumpulan negara di Asia Tenggara ini juga merupakan himpunan karena jelas ya. Amerika Serikat tidak termasuk di Asia Tenggara, maka dia bukan kumpulan negara di Asia Tenggara. Indonesia, Malaysia, Singapura termasuk di dalamnya. Jelas ya. Kemudian yang bukan himpunan, contohnya ini, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Kota besar, sebesar apa sih? Nah ini yang buat tidak jelas ya. Harusnya kalau kepingin dia menjadi sebuah himpunan, kalau ingin jelas harusnya diberikan ukuran. Misalnya kumpulan kota di Indonesia yang luasnya lebih dari misalnya 100 hektar, 1000 hektar misalnya begitu ya. Atau 10.000 hektar, jelas. Kemudian kumpulan orang kaya. Nah, kaya ini juga tidak jelas. Kalau ingin jelas ya kita ubah kumpulan orang di Indonesia yang harta bendanya senilai lebih dari 100 triliun, misalnya begitu ya. Yang ketiga, siswa pandai. Pandai juga tidak jelas ya. Mungkin yang nilai matematikanya lebih dari 80, misalnya itu lebih jelas. Kalau gunung yang tinggi ini juga tidak jelas ya. Harusnya ketinggiannya lebih dari berapa kilometer, berapa ribu kilometer itu baru jelas. Kumpulan pelajaran yang disenangi siswa, disenangi ini juga relatif ini ya. Ada anak yang suka matematika, tapi dia tidak suka menari, tidak suka seni budaya. Ada juga anak yang suka seni budaya, tapi tidak suka matematika, dan begitu seterusnya. Jadi tidak jelas. Kumpulan matematika, makanan yang lezat ini juga tidak jelas ya. Kadang ketika kita sakit aja, makanan itu enak, ayam goreng waktu kita sehat, tapi sakit jadi nggak lezat, jadi kurang jelas makanan lezat di sini. Lezat ini yang tidak jelas ya. Baik, itu contohnya. Nanti kalian bisa baca ini sebagai tambahan literasi kalian tentang himpunan ya. Ini banyak sekali ini contohnya bagaimana kalian menanya, menalar. Nah, oke. Kemudian tentang elemen simbolnya ini ya. Nah, anggota atau elemen himpunan itu disimbolkan seperti ini. Ya, ini adalah elemen, dibaca elemen atau anggota. Sedangkan yang ini dibaca bukan elemen atau bukan anggota. Ya, yang ini dibaca bukan elemen atau bukan anggota. Ya.
Baik, selanjutnya nah ini nanti kalian untuk belajar silakan dikerjakan nomor 1 dan 2 ya. Nomor 1 dan 2. Insya Allah kalian pasti bisa ya, anak hebat pasti bisa. Nomor 1 dan 2. Ini PR-nya untuk latihan saja. Kalau masih belum paham nanti saya jelaskan lebih gamblang lagi ya. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang yang di buku paket dulu, tentang penyajian himpunan ya. Kita sering dalam kehidupan sehari-hari kita tuh menyajikan sesuatu. Makanan kita sajikan dalam bentuk macam-macam ini. Ada yang diletakkan di piring-piring kecil seperti ini, ada juga yang diletakkan dalam piring besar, bahkan piring lebih besar lagi juga ada. Minuman juga begitu, di cangkir-cangkir kecil ini ada juga seperti ini disajikan dalam mangkok besar dan seterusnya. Itu penyajiannya ya. Himpunan juga demikian. Penyajian himpunan dinyatakan dalam 3 cara ya. Pertama dengan menyebutkan anggotanya, bahasa lainnya adalah enumerasi. Ada juga yang di buku itu mengatakan dengan tabulasi, sama saja ya. Itu menyebutkan anggotanya, enumerasi, tabulasi ya. Kemudian itu dinyatakan dengan pertama kurung kurawal ya, dan setiap anggota dalam himpunan itu dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian yang kedua dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Ada juga yang mengatakan dengan cara kata-kata, dengan kata-kata. Ada juga yang menyatakan ini caranya adalah deskripsi. Nah, jadi dengan kata-kata. Contohnya, A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Ini contohnya ya. Kemudian yang ketiga, dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini dibaca A adalah himpunan X sedemikian sehingga setiap X itu semua A adalah himpunan yang anggotanya adalah X sedemikian sehingga X kurang dari 6 dan X elemen bilangan asli. Di sini tetap ada nama himpunan itu selalu ditulis dengan huruf kapital ya, huruf besar. Kemudian anggotanya ditandai dengan adanya kurung kurawal. Oke, ini adalah contoh-contoh dengan notasi pembentuk himpunan seperti ini ya. Ini dibaca A adalah himpunan yang anggotanya semua X ya. Sedemikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8 serta X adalah bilangan ganjil. Oke, ayo menanya, bisa kalian baca ini. Kemudian ini ada juga menggali informasi, silakan dibaca untuk menambah referensi kalian ya. Kemudian menalar juga ini, nah menuliskan sifat-sifat keanggotaannya, baik. Dan juga akhirnya berbagi. Nah, untuk PR cukup di nomor 3 ini saja ya. Yang tadi 1, 2. Sekarang yang nomor 3. 3 saja. Jadi ada 3 soal, yang tadi 1, 2, yang ini nomor. Agar lebih jelas, akan saya bahas tentang definisi himpunan. Himpunan itu adalah kumpulan objek. Objek ini bisa berupa benda, manusia, atau hewan, atau apapun ya, yang dapat didefinisikan dengan jelas. Artinya dapat didefinisikan dengan jelas bahwa objek tadi yang kita kumpulkan, yang kita kelompokkan itu mempunyai ciri atau karakteristik tertentu dan jelas. Artinya jelas siapapun akan mempunyai persepsi yang sama tentang objek itu, ya, tentang ciri objek itu. Sebagai contoh, ya lebih paham ini ya. Contoh himpunan misalnya, kumpulan pemain sepak bola. Kan jelas itu pemainnya sepak bola siapa saja kan jelas gitu ya. Kemudian yang kedua, kumpulan komputer itu juga jelas. Kemudian kelompok siswa yang mengikuti PJJ, pembelajaran jarak jauh, itu juga sudah jelas ya. Kemudian yang contoh bukan himpunan, kumpulan pemain sepak bola yang keren. Keren itu definisinya seperti apa sih? Apakah keren menurut si A sama dengan keren menurut si B? Bisa jadi berbeda. Sehingga kata keren di sini ini yang perlu didefinisikan dengan jelas. Mungkin kerennya bisa yang memasukkan gol berapa kali, misalnya begitu keren. Atau keren itu bisa terukur gitu ya. Jadi lebih terukur.
Kemudian yang contoh yang bukan himpunan. Kumpulan komputer mahal. Mahal ini seberapa ini harganya? Ini yang tidak jelas ini, ya. Jadi kalau pengen jelas mungkin supaya dia menjadi himpunan ya, kumpulan komputer yang harganya lebih dari 5 juta seperti itu bisa. Atau lebih dari 10 juta, itu lebih jelas ya. Jadi kalau 9.999.000 ya tidak termasuk dalam komputer itu, dalam kumpulan itu karena yang diminta lebih dari 10 juta. Jelas. Yang ketiga, kelompok siswa pandai yang mengikuti PJJ, pandai. Pandai itu karakteristik pandai itu seperti apa ya? Nah, ini belum jelas ini. Jadi pandai menurut si A belum tentu pandai menurut si B, artinya ada nilai relatif di sana ya. Sehingga untuk lebih jelas mungkin bisa disebutkan kelompok siswa yang nilai ulangan harian pertama matematika kemarin, kelompok siswa yang nilai ulangan penilaian harian matematikanya lebih dari 80, itu jelas itu ya. Oke, jadi ini yang membedakan antara himpunan, kumpulan objek atau benda yang himpunan dan bukan himpunan. Jelas ya, bisa membedakan ya. Oke, contoh soal, manakah kumpulan objek berikut yang merupakan himpunan? Yang pertama, kumpulan bilangan yang besar. Apakah ini himpunan? Bilangan yang besar. Jelaskan besar itu? Oke. Ini bukan himpunan ya. Besar itu tidak didefinisikan dengan jelas ya. Kalau mau jelas, misalnya himpunan bilangan yang lebih dari 1 juta, itu baru ya. Kemudian yang B, kumpulan bilangan asli. Apakah ini himpunan? Ya, itu adalah himpunan karena jelas. Bilangan asli adalah bilangan yang kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kelompok perempuan cantik. Ini bukan himpunan ya, cantik tidak jelas. Kemudian kumpulan bilangan bulat, ya ini merupakan himpunan. Kumpulan manusia yang bermata 5. Ada tidaknya, tapi kan jelas matanya 5 atau tidak ya. Jadi ini merupakan himpunan. Kemudian himpunan huruf vokal dalam abjad. Ya, A, I, U, E, O. Ya, ini juga merupakan himpunan. Selanjutnya, ya, suatu himpunan itu diberi nama atau dilambangkan dengan huruf besar atau kapital. Contohnya A, B, C, D, E sampai dengan Z ya. Adapun objek yang termasuk dalam himpunan tersebut ditulis dengan menggunakan pasangan kurung kurawal. Jadi cirinya himpunan itu ada kurung kurawal. Kemudian namanya selalu ditulis huruf kapital dan setiap anggotanya itu dibatasi oleh tanda koma. Pemisahnya adalah tanda koma. Contoh A adalah himpunan siswa di kelas 7 yang bertanding voli. P adalah himpunan pemain sepak bola timnas. G adalah himpunan guru kelas 7. R adalah himpunan yang anggotanya Honda, Toyota, Daihatsu. Oke, kira-kira apa ini ya? Iya, merek mobil ya. I adalah himpunan ikan dalam suatu akuarium. Jadi, kalau sudah ada kata-kata himpunan berarti tidak usah kurung kurawal. Jadi, kalau sudah kurung kurawal, ya tidak usah kata-kata himpunan ya, supaya tidak berlebihan. Kalau bahasa gaulnya adalah supaya tidak lebay gitu ya. Oke. Selanjutnya, untuk menyatakan anggota suatu himpunan, itu digunakan lambang ini. Seperti huruf E ini ya. Ini dibaca elemen atau anggota. Dan untuk menyatakan bukan anggota suatu himpunan digunakan lambang seperti ini. Ini dibaca bukan elemen atau anggota. Misalkan, A adalah himpunan bilangan asli asli ganjil kurang dari 10. Maka anggotanya himpunan A adalah 1, 3, 5, 7, 9. Sehingga 1 itu elemennya A. Kalau 2, ya 2 bukan elemen A. Kalau 7, apakah elemen A? Ya, 7 anggota A. 5, ya juga elemen A. Sedangkan 10 bukan elemen A. Nah, selanjutnya ini ada peta Indonesia, negara kita tercinta di sini ya. Oke, baik. Di negara kita ini misalnya ya, ini ada soal, diketahui M adalah himpunan semua ibu kota provinsi di Indonesia.
Isilah titik-titik berikut dengan notasi elemen atau bukan elemen agar menjadi pernyataan yang benar. Oke, Jakarta. Apakah elemen dari himpunan M? Jakarta ini adalah ibu kota DKI Jakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta ya. Surabaya, apakah elemen M? Ya, Surabaya juga ibu kota Provinsi Jawa Timur. Semarang? Ya, Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Bojonegoro, apakah elemen dari M? Bukan, karena Bojonegoro adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, bukan ibu kota provinsi ya. Bali, apakah elemen M? Bukan, karena Bali itu adalah provinsi. Ibu kota dari Provinsi Bali adalah Denpasar. Makassar, apakah elemen M? Iya, Makassar ini adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Jayapura, apakah elemen M? Iya, Jayapura adalah ibu kota. Iya, ibu kota dari Papua ya. Oke, belajar matematika juga belajar tentang negara kita ya. Baik, kalau lihat seperti ini jadi lapar ini bawaannya. Ini adalah contoh-contoh dari penyajian berbagai macam makanan, jenis makanan dan juga minuman ya. Himpunan itu juga ada cara teknik penyajiannya. Nah, penyajian himpunan itu ada 3 macam ya. Jadi ada dengan kata-kata atau deskripsi atau cirinya ya. Kemudian dengan menyebutkan anggotanya atau mendaftar anggota-anggotanya disebut enumerasi atau ada juga yang menyebut sebagai tabulasi. Dan yang ketiga penyajiannya bisa dengan notasi pembentuk himpunan. Jadi penyajian himpunan itu ada 3 ya. Dengan kata-kata deskripsi, dengan mendaftar anggotanya itu enumerasi atau tabulasi, dan yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Oke, sebagai contoh ya, dengan kata-kata, dengan deskripsi, tabulasi, dan dengan notasi ya. Misalnya ini, A adalah himpunan bilangan bulat kurang dari 3. Bulat kurang dari 3. Maka kalau kita nyatakan dengan enumerasi atau tabulasi seperti ini. Jadi A sama dengan kurung kurawal buka, titik 3 ini menunjukkan mulai dari negatif tak terhingga. Kalau kita sebutkan semuanya gitu ya, negatif tak terhingga. Kemudian negatif 1, 0, 1, 2. Jadi ini perlu ini. Negatif tak mulai dari negatif tak terhingga sampai dengan ini ya. Kemudian kalau dinyatakan dengan notasi seperti ini simbolnya. A sama dengan ini ditulis kurung kurawal buka X, ini garis lurus. Garis ini X. Nah, seperti ini dibaca, A adalah himpunan yang anggotanya semua X, sedemikian sehingga X kurang dari 3 dan X elemen bilangan bulat. Saya pindah di sini ya, oke. Jadi, ini dibaca, A adalah himpunan yang anggotanya semua X, sedemikian sehingga X kurang dari 3 dan X elemen bilangan bulat. Kalau dibaca anggota juga boleh, X anggota bilangan bulat juga boleh ya. Oke. Contoh berikutnya. Nah, kalau dinyatakan dengan kata-kata, ini supaya kalian bisa membandingkan ya. B. B adalah himpunan bilangan bulat kurang dari atau sama dengan 3. Kalau tadi hanya kurang dari 3, ini ada tambahan atau sama dengan 3. Maka kalau dinyatakan dengan tabulasi atau mendaftar anggotanya, B sama dengan kurung kurawal buka, titik 3 itu maksudnya mulai dari negatif tak terhingga, disebutkan semuanya negatif 10 dan seterusnya, sampai baru kita tulis negatif 1, 0, 1, 2, 3. Karena sampai dengan 3 berarti 3-nya termasuk, 3-nya ikut gitu ya. Kemudian notasi pembentuk himpunan, B sama dengan seperti ini. Ini dibaca B adalah himpunan yang anggotanya semua X, sedemikian sehingga X kurang dari atau sama dengan 3 dan X elemen bilangan bulat. Contoh selanjutnya, ya, ini tetap dengan 3 cara. Yang pertama C.
C adalah himpunan bilangan bulat lebih dari 3. Berarti C adalah 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Sampai tak terhingga. Kalau dinyatakan dengan notasi, C sama dengan kurawal buka X, kemudian garis ini X lebih dari. Kalian bisa gunakan tangan kanan ya. Lebih dari. Nah, ini. Lebih itu tangan kanan, kalau kurang tangan kiri. Ini untuk mengingatkan supaya tidak tertukar. Lebih kanan ya, lebih tangan kanan. Jadi X lebih dari 3 dan X elemen bilangan bulat. Cara membacanya adalah C adalah himpunan untuk semua X yang anggotanya. Saya ulang. C adalah himpunan yang anggotanya semua X sedemikian sehingga X lebih dari 3 dan X elemen bilangan bulat. Selanjutnya, contoh yang keempat, ini D adalah himpunan bilangan bulat lebih dari atau sama dengan 3. Maka D adalah 3, karena sama dengan 3, tiganya ikut ya, ada sama dengan 3, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kalau dinyatakan dengan notasi seperti ini simbolnya, ini dibaca D adalah himpunan yang anggotanya semua X, sedemikian sehingga X lebih dari atau sama dengan 3 dan X elemen bilangan bulat. Contoh yang kelima, ya, oke, dengan 3 cara juga. E adalah himpunan bilangan bulat antara 5 dan 10. Antara 5 dan 10 berarti kalau dinyatakan dengan enumerasi atau tabulasi, E anggotanya adalah 6, 7, 8, 9. Jadi antara 5 dan 10, 5 dan 10-nya tidak ikut. Jadi antaranya ya. Notasinya adalah seperti ini. Nah, ini notasinya ditulis begini. Ini dibaca E adalah himpunan yang anggotanya semua X sedemikian sehingga X bisa dibaca antara 5 dan 10 dan X elemen bilangan bulat. Bisa juga dibaca E adalah untuk semua anggota X, X lebih dari 5 dan X kurang dari 10 dan X elemen bilangan bulat. Jadi ini kan 5-nya dicaplok, ya, X-nya dicaplok 5, maka dibaca X lebih dari 5. X-nya disikut, nah disikut ini ya, X-nya kurang dari 10. Jadi itu cara mengingat saja itu. Selanjutnya, kasih contoh lagi nih supaya kalian bisa membedakan dengan jelas ya. F adalah himpunan bilangan bulat mulai 5 dan kurang dari 10. Mulai 5, berarti 5-nya ikut. 5, 6, 7, 8, 9. Karena kurang dari 10. Kalau dinyatakan dengan notasi seperti ini. Di 5-nya ini ada sama dengannya. Ya, karena mulai dari 5. Yang 10-nya tidak, karena kurang dari 10. Dibaca, F adalah himpunan yang anggotanya semua X. Sedemikian sehingga X, ini X, lebih dari atau sama dengan 5 dan X kurang dari 10 dan X bilangan bulat. Bisa juga cara membacanya, F adalah himpunan yang anggotanya semua X sedemikian sehingga X mulai dari 5 dan kurang dari 10 dan X elemen bilangan bulat. Nah, ini sepertinya sama tapi berbeda loh ya, jadi kalian harus paham ini. Contoh berikutnya, G adalah himpunan bilangan bulat antara 5 sampai dengan 10 ya. Kalau dinyatakan dengan tabulasi, karena antara 5 dan 10, 5-nya tidak ikut ya. 6, 7, 8 sampai dengan 10, 10-nya ikut. Notasinya begini, yang ada 10-nya ini ada sama dengannya ya, karena sampai dengan 10, yang 5 tidak, biasa hanya tanda kurang dari. Maka dibaca G adalah himpunan yang anggotanya semua X sedemikian sehingga X lebih dari 5 dan X kurang dari atau sama dengan 10 dan X elemen bilangan bulat. Oke, itu. Dan yang ke-8 ya. H adalah himpunan bilangan bulat mulai 5 sampai dengan 10. Berarti H anggotanya 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 dan 10-nya ikut ya, karena mulai 5
sampai dengan 10. Biasanya sampai dengan juga menggunakan kata hingga, itu sama dengan ya, artinya sampai dengan juga. Notasinya seperti ini, jadi 5-nya ini ada sama dengannya, 10-nya juga ada sama dengannya. Dibaca, H adalah himpunan yang anggotanya semua X sedemikian sehingga X lebih dari atau sama dengan 5 dan X kurang dari atau sama dengan 10 dan X elemen bilangan bulat. Atau dibaca H adalah himpunan yang anggotanya semua X sedemikian sehingga X mulai 5 sampai dengan 10 dan X elemen bilangan bulat. Oke, itu kesimpulannya. Jadi kita hari ini belajar tentang himpunan ya, yaitu definisi himpunan. Definisi himpunan itu adalah kumpulan objek atau benda, objeknya berupa benda, manusia atau apapun yang dapat didefinisikan dengan jelas. Artinya dia mempunyai ciri ataupun karakteristik khusus yang didefinisikan dengan jelas, sehingga tidak ada beda persepsi. Kemudian nama himpunan itu biasanya disimbolkan dengan huruf besar, huruf kapital, kemudian diawali dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal, dan antar anggota, kalau misalnya dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya, kita pisahkan dengan tanda koma. Kemudian penyajian himpunan ada 3 cara. Yang pertama, tadi caranya adalah dengan kata-kata atau deskripsi. Yang kedua, dengan menyebutkan anggotanya atau mendaftar anggotanya. Bahasa lainnya, bahasa kerennya adalah enumerasi atau tabulasi. Dan yang ketiga, dengan notasi pembentuk himpunan. Oke, anak-anakku, tetap semangat belajar di rumah ya. Manjada wajada. Kalau kita bersungguh-sungguh, kalau kita niatnya tulus, pasti dan cita-cita kita akan tercapai ya. Oke, tetap semangat. Dan terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa.